sekalian yang terkasih, kita tahu bait suci adalah tempat kediaman Allah. Dan semua yang keluar dari bait suci pasti membawa berkat, pasti membawa keselamatan. Maka air yang keluar dari sana dia membawa kehidupan bagi hewan-hewan maupun memberikan tumbuhan yang sehat. Dia membawakan daun-daun yang menjadi obat untuk kesembuhan manusia. Dan inilah kita tahu bagaimana cara Allah menyembuhkan dunia, menyelamatkan dunia dengan berbagai cara yang kadang-kadang kita mengerti. Tapi itulah Allah yang kita imani, Allah yang kita percaya. Dalam Injil kita dengar tentang Yesus yang ada di tempat di mana ia ada itu ada serambi, kolam itu ada 5 serambi, dan di situ ada banyak orang yang berbaring. Di situ orang lumpuh, orang buta, orang pincang, dan Allah yang saling lebih berbahaya adalah seorang yang menderita sakit selama 38 tahun. Tentu orang ini membutuhkan kesembuhan. Tapi Yesus tanya, maukah engkau kusembuhkan? Dia tidak minta itu, dia bilang, Tuhan, selama ini saya tunggu-tunggu untuk bisa masukkan ke diri ke dalam kolam itu ketika air itu bergerak, tapi sebelum saya turun, orang lain sudah turun sehingga saya tidak bisa buat apa-apa. Dan Yesus katakan apa? Oke, bangunlah dan angkatlah tikamu dan berjalanlah. Jadi di sini kita lihat Yesus yang hadir sebagai mewakili Bapa Allah di surga. Dia menampakkan kuasa daripada mulut ini, hanya mengatakan, bangkitlah, angkatlah tikamu dan berjalanlah. Mulut yang berkuasa, mulut yang berwibawa membuat orang ini sembuh dan selamat dan dia jalan. Tapi kebetulan apa yang dilakukan Yesus ini pada hari Sabat. Karena itu orang-orang menegur orang telah sembuh ini yang memikul tikar-Nya, bilang, kenapa engkau berjalan hari Sabat? Dia katakan, orang yang telah menyembuhkan akulah yang menyuruh aku untuk angkat tikar ini dan berjalanlah. Dari di sini kita lihat hari Sabat menjadi satu hukum yang cukup ketat dihayati. Tapi ya, kalau berbanding dengan membandingkan orang yang telah menderita 30 tahun, saya kira dia lebih membutuhkan kesehatan, kesembuhan daripada menaati hukum Taurat itu. 38 tahun, saya kira hukum Taurat, hukum Sabat tidak berdaya dalam menghadapi orang yang sudah 38 tahun, membutuhkan keselamatan dan kesembuhan. Dan betul, dia berangkat. Kemudian Yesus yang sudah menghilang di antara orang banyak, lalu di bait Allah dia bertemu dengan orang itu. Dia katakan, jangan kau buat dosa lagi, nanti keadaanmu akan menjadi jauh lebih buruk. Dan orang itu keluar dan mewartakan bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan aku. Dan dari pihak musuh, mereka mencari Yesus untuk menganiaya dia, tapi belum ada kesempatan untuk sampai menyusahkan Yesus itu. Ibu Bapak dan Saudara sekalian, kebaikan apapun yang dibuat manusia kerap menjadi tantangan orang karena satu hukum yang harus kita hayati bersama-sama. Tapi saya katakan 38 tahun telah menderita dibandingkan hukum Sabat, saya kira dia lebih membutuhkan kesembuhan, keselamatan walaupun pada hari Sabat. Dan Yesus telah membuat itu, dan walaupun ada kesulitan bagi dia, tapi dia tetap melaksanakan tugas itu. Tentu membuat orang-orang Farisi berpikir, bagaimana penghayat hari Sabat ini, pengharapan orang yang sudah 38 tahun, mereka berpikir tentang itu. Tapi kan hukum begitu kental dihayati sehingga mereka tidak pikir tentang penderitaan itu. Maka hanya pikir tentang hukum ini harus dilaksanakan. Tapi saya katakan, hukum bagaimanapun juga mesti ada aspek cinta kasih. Tanpa cinta kasih satu hukum buat dia tidak laku. Dari disinilah Ibu Bapak dan Saudara-saudara sekalian, kita boleh menghayati satu hukum tertentu, tapi mesti aspeknya adalah cinta kasih. Dan itulah Kristus telah menampakkan itu dalam menyembuhkan orang yang sakit selama 38 tahun itu. Tidak mudah, tidak gampang, tapi Tuhan datang mencari orang-orang seperti Tuhan datang juga mencari kita. Dengan segala penyakit dan dosa kita, Dia akan menyembuhkan kita. Walaupun kita tidak berdaya, tapi dengan mulutnya yang punya widaya, kuasa dan wibawa itu akan menyembuhkan. Bangkit kita, angkat tilammu dan berjalanlah, dan kita semua bisa berjalan. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa juga menjadi pengalaman kita juga. Amin.